Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih yang menyaksikan tayangan video? Saya senang dapat menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudara walaupun melalui tayangan video ini, tapi kiranya melalui tayangan video ini kita sama-sama saling dikuatkan, saling diteguhkan, dan saling menghibur satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga bersyukur bahwa kita dapat memasuki Minggu Prapaskah. Mari kita terus hayati Minggu Prapaskah ini dengan senantiasa mempertautkan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan juga doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat yang begitu luar biasa yang boleh kami terima dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, terlebih juga pada hari ini. Terima kasih untuk kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, dan terima kasih juga untuk orang-orang yang Tuhan kirim, yang baik, yang boleh kami kasihi, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Terima kasih ya Tuhan untuk iman yang senantiasa Tuhan peliharakan. Dengan iman kami boleh melihat dan merasakan bahwa betapa baiknya Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama membaca firman-Mu. Urapi kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat semakin mengenal akan kehendak Tuhan dan kami dapat hidup di dalamnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan akan dibaca dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam. Sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Perikop ini memperlihatkan tentang percakapan Yesus dengan iblis, dan percakapan itu terjadi ketika Yesus dibawa ke padang gurun, dan di sana dia berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Nah, dalam peristiwa puasa inilah kemudian Yesus merasa lapar, dan iblis memakai situasi ini, kondisi lapar yang Yesus alami ini, untuk mencobai Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi di dalam percakapan itu ada tiga kali di mana iblis berusaha untuk membujuk Yesus, mencobai Yesus. Yang pertama ketika dia lapar, kemudian juga tentang kekuasaan, dan yang ketiga membawa Yesus ke bubungan untuk menjatuhkan diri ke bawah. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, jawaban yang disampaikan oleh Yesus. Jawaban yang disampaikan oleh Yesus di dalam pasal 4, ayat 4, ayat 8, dan ayatnya yang ke-12. Jawaban Yesus selalu diawali dengan kata "ada tertulis". Ayat 8 juga sama, ada tertulis. Dan ayat 12, di sana Yesus menjawab, katanya, "ada firman". Ini artinya apa, Bapak, Ibu? Jawaban Yesus ini jawaban bukan asal-asalan. Jawaban Yesus ini jawaban berdasarkan apa yang ada, berdasarkan fakta, bukan mengada-ada, Bapak, Ibu. Jadi jelas, ada dasarnya, ada tertulis, ada firman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Kristus tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu, ketika kita berbicara, harus berdasarkan fakta,
berdasarkan apa adanya, bukan mengada-ada dan bahkan merekayasa. Oleh karena itu, di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk bersama-sama ayo menjaga setiap perkataan kita, setiap pikiran perkataan kita, untuk kita menahan, tidak berkata-kata atau mengeluarkan perkataan yang hoaks, perkataan yang bohong, perkataan yang memanipulasi, perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain, hati sesama kita. Di hari Minggu kemarin disampaikan bahwa firman kebenaran itu begitu dekat dengan kita, yaitu di dalam hati dan juga di dalam mulut kita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang kita yakini ada di dalam hati kita, dan itu akan terlihat, akan nampak dari apa yang kita ucapkan. Kalau firman Allah, kebenaran firman Allah ada di dalam hati kita, maka yang akan keluar adalah kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ayo mari kita kenali kebenaran firman Allah. Kenalinya dengan cara seperti apa? Rajin membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, menghayati firman Allah, sehingga kita dapat berjalan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita dapat menyatakan kebenaran? Bagaimana kita dapat memperkatakan firman Allah kalau kita sendiri tidak mengenalinya kebenaran itu, tidak mengenalinya firman Allah? Firman menjadi rema bagi kehidupan kita. Firman menjadi kekuatan bagi yang lemah. Firman menghiburkan bagi yang sedih, bagi yang sedang berduka. Firman memberikan pengharapan bagi yang sedang kehilangan pengharapan. Firman juga mengajak kepada kita untuk kita selalu menahan diri dan rendah hati terhadap siapapun sesama kita. Oleh karena itu, di Minggu Prapaskah ini mari kita menahan hati, menahan diri kita untuk kita tidak berkata bohong, tapi kita berkata kebenaran berdasarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami supaya kami menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami melalui pikiran dan juga perkataan yang kami ucapkan dan bahkan di dalam tindakan kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk mampu menahan diri, agar supaya kami mengeluarkan kata-kata yang berguna, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Dan bahkan kami juga terus dengan rendah hati mau belajar untuk mengenali firman-Mu dan berjalan di atasnya. Bapa kami surga, pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Bagi saudara kami yang terpapar virus COVID-19, Tuhan kiranya hadir. Tuhan jamah, berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik, supaya mereka dapat segera dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya juga hadir, menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang sakit iman, Tuhan pun kiranya pulihkan, bangunkan iman mereka Tuhan,
Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit perekonomiannya, Tuhan pun pulihkan perekonomian mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit dalam relasi suami istri, orang tua dengan anak, Tuhan pun pulihkan mereka. Bangkitkan mereka supaya supaya mereka dapat kembali membangun sebuah relasi yang baik untuk membangun kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dari usaha dan pekerjaan yang kami geluti. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini ya Tuhan sedang menantikan kelahiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan pun berkati buah kandungan mereka, supaya pada waktunya Tuhan pun menganugerahkan dan menambahkan anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi kehidupan pelayanan kami, persekutuan kami, kesaksian kami. Tuhan, Engkau kiranya boleh berkati jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, supaya dalam segala karunia, talenta yang sudah Tuhan berikan, kami sebagai gereja-Mu, jemaat-Mu, terus mampu menghadirkan peran kami sebagai gereja Tuhan yang menghadirkan pemulihan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Dan jadikanlah persekutuan kami sebagai rumah bersama untuk memperoleh pemulihan dan kesejahteraan bersama. Tuhan berkati melalui jemaat, berkati juga komisi-komisi. Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa bagi situasi kehidupan bersama. Masih ada banyak saudara-saudara kami yang positif terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Terlebih juga ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bersama-sama dapat Tuhan tuntun, Tuhan hantar untuk masuki minggu Prapaskah ini. Biarlah kami terus boleh belajar rendah hati dari penderitaan yang Kristus alami, yang kami meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Dan biarlah kami dapat belajar bagaimana kami rendah hati, bagaimana kami terus dapat setia, tetap hidup di dalam Kristus Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan dan kehidupan kami. Dan kami belajar untuk senantiasa dapat menahan diri dari berbagai macam pencobaan yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mengakhiri renungan malam ini dengan permohonan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa saja yang menyaksikan tayangan video ini dan terberkati dengan tayangan video ini, ingin memberikan ungkapan syukur dalam persembahan, Bapak Ibu dapat menyalurkannya
melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau dapat langsung diserahkan ke majelis jemaat terdekat. Tuhan memberkati, salam sehat buat kita semua.